garis keturunan Nabi yang sebenarnya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdul Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah ibn Ilyas ibn Muddar ibn Ghalib ibn Fihr ibn Malik ibn An-Nadar ibn Kinanah ibn Kuzaimah ibn Mudrikah ibn Ilyas ibn Mudar ibn Nizar ibn Ma'ad ibn Adnan. Ini adalah 20 yang sebenarnya, yaitu garis keturunannya seperti yang telah disepakati, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, Inna Allah astafa Kinanah min wiladil Ismail. Allah memilih Kinanah dari semua keturunan Ismail. Wastafa Farisa min Kinanah, dan ia memilih Quraisy dari Kinanah. Astafa min Faris min bin Hasim, dan memilih Banu Hasim dari Quraisy. Dan ia memilihku dari Bani Hasim. Dan kami percaya bahwa garis keturunan Nabi kita Muhammad SAW adalah yang terbaik dan keturunan paling mulia yang pernah ada, bahwa tidak ada yang memiliki garis keturunan yang lebih mulia, dan ini sangat penting, terutama untuk orang Arab pada masanya, karena bagi mereka semuanya bergantung pada garis keturunan, segalanya, statusnya, bangsawannya. Setiap penyebab ia berjuang untuk, semuanya tergantung pada garis keturunannya. Jadi Nabi kita SAW dipilih dari keturunan yang terbaik. Kita sekarang sampai ke Nabi langsung dan langsung orang tua, dan ini tentu jadi saja Abdullah dan Aminah jadi putri Wahab, Aminah dan putra Abdul Muttalib. Abdullah mereka setuju untuk menikah. Jadi Abdullah menikah dengan Aminah hanya beberapa hari sebelum kafilah berangkat, dan dikatakan bahwa ia hampir tidak menghabiskan 3 atau 5 hari dengan dia sebelum ia harus pergi dengan kafilah. Dia menghabiskan hampir seminggu dengan pengantin baru ini, dan ia kemudian berangkat dari kafilah. Seperti yang Anda tahu, tidak pernah terlihat lagi. Jadi mereka memiliki pernikahan yang sangat singkat karena segera setelah mereka menikah. Dia harus pergi ke kafilah, menangkap kafilah, pergi semua jalan ke Suriah. Dalam perjalanan kembali dari Suriah, dia jatuh sakit parah dengan rombongan, dan dia memperlambat rombongan itu. Dan pada saat mereka tiba di Yathrib yang kemudian menjadi dingin, katanya pada kafilah, aku memperlambat Anda, aku punya kerabat di Yathrib, aku akan tinggal bersama mereka sampai aku sembuh, Anda kembali ke Mekah saja. Pada saat kafilah kembali ke Mekah, Aminah adalah semua sangat bersemangat, suami saya akan datang kembali, aku ingin mengatakan kepadanya bahwa aku hamil, dan lihatlah, dia tidak dengan kafilah. Jadi kemungkinan besar Abdullah bahkan tidak tahu bahwa Aminah hamil. Bahkan jika kita percaya versi ini, peristiwa yang ada dalam Ibnu Sa'ad, ia tidak bisa tahu karena ia hanya dengannya selama 4 hari. Jadi pas saat kafilah datang kembali, ia diberitahu bahwa ia sakit dan dia harus datang dalam beberapa minggu setelah ia sembuh. Dan kemudian berita berikutnya datang bahwa ia telah sebenarnya meninggal di Yathrib. Jadi Aminah menjanda pada usia 18-19, usia muda, mungkin bahkan lebih muda dari ini, membawa keturunan Abdullah. Dan Nabi SAW lahir pada tahun yang terkenal dengan tahun gajah. Dalam hadis Sahih Muslim yang terkenal, seorang pria bertanya kepada Nabi SAW, mengapa Anda berpuasa pada hari Senin? Dia berkata, ini adalah hari aku dilahirkan, dan ini adalah hari ketika wahyu mulai turun kepadaku. Ayat Iqra turun pada hari Senin, jadi kita tahu pasti dia lahir pada hari Senin. Hanya ada satu hadis yang menyebutkan kelahiran Nabi SAW, ia menyebutkan kelahirannya sendiri. Dan itu adalah sebuah hadis yang dinarasi dalam Imam Musnad Ahmad, Imam Ahmad kitab hadis, dan itu adalah hadis asli, bahwa ketika ibu saya membawa saya, ini adalah hal pertama, bahwa ketika ibu saya membawa saya. Dan dalam versi yang lain kelahiranku, maka kedua terjemahan itu disebutkan, tapi intinya adalah ketika ia berada dalam rahim, atau ketika ia lahir, ibu saya melihat cahaya keluar dari dia yang memancarkan cahaya. Atau ia sampai ke kota Busra di negeri Syria. Jadi Nabi SAW mengatakan bahwa ibu saya melihat cahaya baik dalam mimpi atau cahaya nyata. Dia tidak menyebutkan apa, datang dari dia yang datang sepanjang jalan.
dan menerangi istana atau kota Busra. Istana kota Busra di Syam, Suriah. Sekarang apa pentingnya ini? Para ulama telah mencoba untuk memahami mengapa Suriah dan mengapa Anda tahu cahaya ini datang dari Aminah. Tentu saja cahaya itu adalah dia. Cahaya adalah Nabi SAW, bahwa dia membawa sesuatu yang akan membuat terang ke kota Busra dari Syam. Allah tahu yang terbaik, tapi ada beberapa hal yang telah diambil di sini, bahwa Syam atau Suriah disebutkan karena Suriah adalah tanah yang diberkati menurut agama kita, menyadari bahwa ISIS bukanlah Suriah modern. Syam lebih luas daripada Suriah modern. Jadi memang benar bahwa agama kita menganggap Syam sebagai tanah suci secara keseluruhan. Dan tentu saja anak-anak Ishak, Bani Israel, orang Yahudi, mereka selalu menganggap wilayah itu kudus atau suci, dan khususnya wilayah Palestina untuk menjadi suci. Sampai hari ini mereka lakukan itu kan. Jadi kami percaya bahwa ada semacam kesucian di tanah ini, dan itulah sebabnya Allah mengatakan dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Ada berhala di sekitar Masjid Al-Aqsa, ini adalah Syam. Syam ada berhala di sana, dan Nabi SAW meramalkan bahwa Syam akan tetap menjadi benteng Islam. Akan selalu ada orang Islam di Syam, dan hebatnya Syam adalah provinsi utama pertama yang ditaklukkan setelah semenanjung Arab, tepat setelah kematian Nabi SAW pada waktu Umar bin Khattab. Syam ditaklukkan, dan salah satu kota pertama yang ditaklukkan, mungkin bahkan kota pertama yang berada di luar semenanjung Arab adalah Busra. Jadi ada indikasi Nabi SAW akan menantang status quo. Syam adalah tangan kanan Kekaisaran Bizantium. Maksudku adalah Damaskus. Apakah Anda mengerti? Kami menganggap Damaskus sebagai negeri Arab dan Republik Arab. Sebelum kedatangan Islam, Damaskus adalah tangan kanan Kekaisaran Bizantium. Itu adalah permata Romawi. Di sanalah segala sesuatu terjadi. Perdagangan dan budaya dan peradaban semuanya ada di sana. Mustahil bagi orang Arab untuk berpikir bahwa suatu hari Damaskus dan menjadi pusat peradaban Arab. Ibu kota Umayyad adalah Damaskus. Jadi dengan menunjukkan cahaya kepada para penghuni Suriah, ada indikasi bahwa Islam akan menaklukkan tanah ini akan mengambil alih, dan itulah yang terjadi, bahwa tanah pertama yang ditaklukkan adalah tanah Suriah. Dan kakeknya menyunat dia pada hari ke-7, dan kakeknya Abdul Muttalib memegang sebuah kepribadian untuk dia, dan kakeknya memberi nama Muhammad yang merupakan nama yang unik dan tidak biasa. Beberapa pakar mengatakan bahwa ini adalah nama yang tidak diketahui oleh orang Arab, dan sekelompok ulama mengatakan baik itu dikenal tapi itu tidak umum, dan ini tampaknya menjadi pendapat yang lebih kuat karena ada orang-orang yang referensi yang dimiliki yang namanya Muhammad, tapi itu adalah nama yang sangat tidak biasa, dan tidak ada seorang pun di Mekah dengan nama itu, tak seorang pun di Mekah. Jadi ketika orang bertanya kepada Abdul Muttalib, mengapa kau memanggilnya dengan nama tidak ada yang tahu, tidak ada yang mendengar, kenapa kau tidak memanggilnya salah satu nama standar ayah dan nenek moyangmu? Dan dia berkata, aku ingin dia dipuji oleh orang-orang di bumi seperti yang saya ingin dia puji oleh orang-orang dari langit. Muhammad berarti orang yang dipuji. Saya ingin agar dia dipuji oleh orang-orang di bumi sebagaimana saya ingin agar dia dipuji oleh orang-orang di surga.